Nah ini kan banyak ini ya. Nah biasanya aku ambilnya dari sini aja. Dari candle ini. Nah ini apa namanya daerah demandnya ini. Solana. Di area 72 sampai 66. Hilang candlenya. Nah, ini tadi namanya apa? Ini rally base rally. Jadi bisa aja nanti antri di sini. Kalau spot ya, spot atau apa namanya, foto bisa antri di sini. Nanti dipadukan itu ya apa namanya, pakai Ichimoku atau pakai support resisten. Nah stop lossnya di bawah ini, di bawah begini. Lumayan gede sih. Ini sini. Nah biasanya untuk area TP itu dia di supply. Nah ini sekalian di Solana ada supply juga. Nih kelihatan nih. Dia di sini apa namanya dari downtrend dia turun di sini, terus dia di sini ada sideways bentar, habis itu harga di sini nggak mampu nembus ke atas, jadinya di sini ada supply. Nih. Nah bisa dibuat nih area TP di sini. Nah ini sekaligus ada support ya. Kalau kita pindah ke pakai line kelihatan di sini ada pantulan. Support sama SND beda ya. Cuma dia berkaitan satu sama lain. Nah di sini ada support. Nah berarti bisa nih buat area TP di area berapa? 89. Nah di sini juga bisa. Nah di sini berarti intinya kita gabungin sama SNR. Nah di sini ada pantulan. Nah berarti kita antrinya di 71. Lossnya terserah sih MM-nya mau apa namanya mau rugi berapa. Biasanya kalau aku pakai rugi 5%. 5% bandingin sama rasio buat profitnya contoh 20% itu udah bagus, 1/4. Nah gitu dari ini demand sama supply. Jadi intinya kalau apa namanya ada candle sideways kayak gitu, terus dia buat base, habis itu lanjut apa namanya melanjutkan penurunan, itu bisa dibuat supply and demand. Contoh lagi ini kan RBR, terus ini drop base drop, berarti yang belum rally base drop. Rally base drop. Nah di sini ada nih. Nah di sini kan dia pantul di support ini kan naik ya di sini. Nah habis itu buat apa namanya di sini ada base, ada base dia ada sedikit sideways. Nah di sini bisa dibuat supply. Nah kalau ini dikecilin time frame-nya kelihatan. Nah di sini ada sideways. Kan
Kalau supply demand itu kan area ya, jadinya mau sebesar apa namanya, sebesar apapun itu diikutin, mau ini dojinya kayak gitu, area sideways-nya. Misalnya dia kan base kayak gitu, beda ke sama support resisten. Kalau nanti kita paduin sama support resisten bisa. Nah, intinya di sini ada supply lumayan nih. Nah, kalau kita gabungin sama apa namanya SNR. Nah, ini aku juga baru dapat ilmu ini sih, SNR nih. Nah, di sini berarti ada resisten. Di pantulan ini bisa dibuat apa namanya, contoh nanti ketika Solana udah rally lagi ke atas, buat take profit di area sini 117. Nah, di sini ada supply sekaligus ada resisten daily lah. Nah, itu biasanya juga kuat rejectnya kayak gitu. Ya, bentar kasih keterangan dulu. Rally, backdrop. Ini tadi berarti kurang satu drop base rally ya. Nah, ini bisa dibuat di apa namanya? Bentar. Drop base rally. Nah, ini. Nah, di sini kan ada harga yang cukup turun ya, drop lah istilahnya. Dari 6 Juli ke 21 Juli, habis itu dia ngepam atau naik. Nah, di sini bisa dibuat berarti di sini ada area ini masuk investor yang sangat gede kan. Nah, di sini ada demand nih. Jadi nariknya dari titik opennya sini. Nah, sampai dia di sini. Oh, bentar. Ini nih. Opennya kan dari sini, dari candle ini. Kelihatan ya? Nah, dia kan open di sini. Nah, itu kita narik base-nya dari situ nih. Dari badan candle yang dia open, terus dari wick yang dibuat. Nah, di sini bisa dijadikan demand. Kalau semisal nanti Solana yang demand ini ketembus, ya kan nggak tahu ya, siapa tahu, namanya juga market crypto kan nggak tahu ya kita. Nah, ini kalau misalnya ini ketembus, bisa aja nanti kalau udah tertembus semua, bakal bisa cukup nahan lah di sini. Nah, di sini juga kan ada beberapa wick jahanam kan. Kalau kata Bang Cabu, ini bulu-bulu halus nih. Nah, bisa di sini. Nah, ini namanya drop base rally. Udah sih segini, yang aku tahu tentang demand sama supply cuma segini doang. Kalau nyari titik entry-nya tinggal contoh ya, ini kan dia udah apa namanya, nggak kuat nih nembus ini. Dia kan sempat retest. Nah, jadi kemarin bisa hasilnya kita entry di sini nge-short, cuma kita udah telat, berarti kita cari antrian long. Berarti di sini kan ada demand. Nah, kita tunggu aja dia turun di daerah demand ini.
baru ambil long. Buat TP-nya terserah. Cuma kalau biasanya kalau dia udah kayak gini, udah retest apa namanya, supply kayak gini, mengarahnya ke demand, dia tes demand antara dia sebelum itu kena apa namanya, supportnya. Di sini kan ada support ya. Nah ini ada support juga aslinya. Nah ini aslinya juga ikut ini apa, area demand, cuma area demand kuatnya di sini. Kan ini daily. Nah kita antri aja di daerah ini 70 lah, 70 sampai ini 67. Ini area demand-nya Solana. Kalau dia mampu nanti reject dari sini atau kepantul, bisa aja dia bakal mengarah lagi ke area supply, ngetes lagi supply-nya. Kalau nggak kuat lagi biasanya turun lagi ke demand lagi, ngetes. Kalau dia kuat nembus supply-nya ini, biasanya dia bakal retest ke area ini, baru menuju ke supply atasnya. Biasanya segitu. Kemarin aku pernah lihat di sini nih, di BTC Dome. Nah, BTC Dome ini kemarin di time frame berapa ya? Bentar. Di time frame berapa ya kemarin ya? 4 jam. Di sini kayaknya. Ini kan sebelumnya kan belum ada ini ya, belum ada apa namanya, candle lah. Nah, aku dulu buat supply di sini sebelumnya. Ini kan analisa kemarin tuh belum ada nih candle-candle yang ini, sebelah ini belum kebentuk lah. Nah, di sini ada nah di sini ada demand. Tapi ikut ya. Nah, di sini dia beberapa kali kepantul tuh. Yang dulu aku pernah share, inget apa ya? Oh, falling wedge pernah ke share. Dia sempat apa namanya, buat falling wedge, tapi dia sempat buat dobot di sini, tapi nggak kuat neckline-nya, turun lagi. Nah, di sini kan ada ini ya. Daerah ini kan ada demand. Demand sini. Nah, ini aslinya ada demand sampai kecil. Cuma kalau aku biasanya nggak aku ikutnya supply yang ini. Nah, di sini dia apa namanya, ngetes demand lagi, habis itu dia naik, di supply ini nggak kuat nembus, dia turun lagi ngetes demand, habis itu dia naik ke supply lagi. Nah, ini nggak sampai supply nih. Nah, di sini mungkin ada beberapa resisten. Nah, sekarang dia udah nembus supply-nya, sekaligus di sini kan neckline ini cup handle. Nah, di sini DOM udah nggak ada ATH lagi kan. Nah, kalau nanti ini dikasih retest, dikasih retest untuk apa namanya, ke supply ini, sekaligus apa namanya, neckline cup handle, terus dia kepantul lagi. Aduh. Lumayan nanti apa namanya buat kenaikan altcoin. Nah, kalau ini nanti apa namanya, ini kan sekarang udah bukan supply lagi ya, udah ketembus. Nah, nanti kalau ini nggak kuat di
reach, dia bakal turun lagi ke sini, ke demand-nya dia yang ini lagi. Nah, di sini ada demand kecil lagi sebelumnya. Nah, ini bisa dibuat demand nih. Oh, intinya cari demand tuh, nah dia ada base kayak gitu lah. Antara dia dari drop atau dari rally, habis itu buat base. Nah, itu bisa dibuat demand sama supply. Kalau masalah kuat enggaknya, itu bisa ini disatuin sama support resisten, sama indikator lain, sama Fibo, mau sama Ichimoku, sama MA bisa aja. Ipul kuwu. Udah sih Pak Dos. Kalau aku pengetahuanku tentang support resisten, mungkin ada tambahan dari sharing yang lain buat nentuin titik entry sama Ichimoku. Mas Ipul uwu. Apoil. Mana Pak dosen? Udah ya, stop. Ini cara lihatnya di mana ini komen-komennya? Astagfirullah. Dulu ada yang nanya, Pul. Kalau TF Apa Pak? 4H sama 1H gimana caranya? Oh, nyari ini ya. Nyari demand 4H sama ini aja lah, tadi sekalian di Bicidom kan ada ya. Kelihatan ya. Ya jangan dong, koin lainnya lah. Oh, koin lain. Enggak, maksudnya penjelasannya Pak. Ya nggak apa-apa sekalian Bentar ya. nyari bareng-bareng. Nah, Wafes itu. Bafes. Sembarang wis. Koin apa sembarang? Pak dosen, aku izin keluar ya. Terima kasih, dadah. Oke, Bang Pan. Oke lah ini ya. Nah, oke. Bafes. Ini hasilnya kelihatan jelas sih Bafes. Demand 4 jam ini ya. Nyari demand 4 jam. Ini ada nih demand, dia kan dari drop nih. Nah, habis itu di sini ini ada candle base ini, di ini ya kelihatan ya. Nah, ini ada base. Habis itu dia rally naik ke atas. Nah, ini bisa dijadikan demand. Nah, sebelumnya kan ini kan belum kebentuk nih. Candle yang ini sebelah sini. Nah, ini kan udah tergantung rally. Nah, sekarang dia ngarah lagi ke demand-nya ini. Nah, ini di sini kan sempat ke area demand ya di sini. Nah, dia kepantul lagi ke atas. Nah, karena di sini ada area supply. Nah, ini masuknya 1 jam ini, bentar. Tadi pertanyaannya 1 jam sama 4 ya Pak ya? Ya. Nah, kalau pakai week kayak gitu, kita kecilin time frame-nya. Nah, bisa nih. Nah, di sini ada supply. Soalnya dia kan di sini dari rally ini langsung drop. Nah, ini week-nya ikut sampai ini. Candle yang ini. Ya, candle yang merah tapi dia di sini. Nah, berarti ini area supply 1H. Mana? Berarti antri short-nya Wafes di situ. Oh iya Pak. Nah, ini kan ada supply 1H ya. Kita kembaliin lagi di 4 jamnya. Nah, ini kan dia di area demand nih. Kalau emang nanti ini demand-nya kuat, kebantu sama market mendukung,
Berarti nanti kenaikannya dia bakal ngetes ke supply lagi. Kayak gitu. Nah, kalau mau pasang short, nah pasang short bisa di sini. Ini kan ada wick ini ya. Atau mau ambil berapa tengah-tengah. Nah, stop loss-nya itu tipis di atasnya ini. Jadi kalau dia udah nembus, biasanya kena stop loss, itu kan invalid. Nah, biasanya apa namanya? Kalau dia udah ke-reject lagi di supply, ngetesnya juga di area demand terdekat biasanya. Dia bisa di mungkin di sini nanti ada candle yang buat baru, habis itu ada demand, kan nggak tahu ya, di sini kan belum kebentuk nih candle selanjutnya. Nah, itu biasanya ada demand kecil yang bisa ngangkat apa namanya harga. Dia nggak bakal ngetes lagi di area sini, mungkin ada di demand kecilnya. Nah, di sini ada supply juga sih harusnya. Mas Ipul, supply-nya yang Mas Ipul buat itu kan sudah dites 2 kali tuh. Nah, Iya. itu caranya Mas Ipul yakin dia bakalan retest ke situ lagi apa itu? Kenapa nggak di 11.000 kosong berapa tadi? Gimana Pak? Kan itu Mas Ipul kan supply satu hanya itu kan sudah retest 2 kali. Nah, apa yang membuat Mas Ipul yakin kalau dia bakalan retest di situ lagi. Kalau retest di atasnya Naik ke atas ini lagi. ya yang 11.000 itu loh, kan itu ada itu rally $11 nih ya? iya yang rally base drop itu loh, yang atasnya dikit betul. Ini ya Pak? Atasnya lagi. Ini? Nah, kalau mandulnya di situ gimana? Kan itu juga beberapa kali Iya. ya. Di sini kan supply itu kan banyak sih Pak ya. Dia base-nya itu banyak, dia bisa nggak cuma satu aja. Makanya apa namanya di sini kan juga ada supply. Nah, pengalamannya Mas Ipul itu buat ngeyakinin nih biar teman-teman juga belajar. Iya. Kalau dia bakalan retest ke area 10 atau yang berapa itu 11 berapa itu lebih Ini kemana yang ya. ini Pak, yang atas ini. Maksudnya Oh, teman-teman biar tahu juga kalau menurut pengalamannya Mas Ipul. kalau aku biasanya ini Pak sama kasih apa namanya support resisten, ambil support resisten. Kalau aku emang apa namanya udah nih ya, contoh di sini kan ada support nih, support sama apa namanya resisten. Di sini juga ada resisten. Ini juga ada resisten, itu kan banyak juga ya. Nah, kalau aku biasanya ini lihat dari rejekan dia kuat, apa namanya reject dari ini ya, supply yang satu hari ini. Kan ini hitungannya rejectnya dia kan kuat dari diikuti price action yang ada dari candlestick-nya kan kuat nih. Dia ada apa namanya bulu di sini, ada penolakan, habis itu kan dia ngedrop nih. Nah, kenapa bisa spekulasi antri short di sini? Soalnya di ini cukup kuat rejectnya kayak gitu. Nah, makanya di sini dipasang stop loss tipis aja. Kalau misal ini nanti tiba-tiba ada apa namanya ngepam atau gitu kan sedikit nih stop lossnya. Nah, dia bisa ngetes supply yang di atasnya lagi atau resisten di atasnya lagi. Soalnya sering juga kayak gitu, supply demand ketembus, resisten support ketembus. Tapi kalau masalah
Ini kenapa spekulasi short di sini? Soalnya ada rejection kuat, ada resisten juga. Resisten apa namanya? Sebelum ini kan ada ini resisten ini. Kayak gitu, Pak. Nah, kalau ini misal jebol ya nanti ya supply ini jebol kan dia otomatis buat dobot. Ya udah, kita antri lagi di sini buat flip long. Nah, kita area paling tujuannya Waves ini ke supply yang ini. Supply yang atasnya di $11. Itu. Oke, itu masih banyak pertanyaan ya, Mas Ipul. Nanti ini coba ku tambahin aja dari penjelasannya Mas Ipul. Jadi penjelasannya udah benar. Jadi teman-teman nanti kalau ada dua case kayak gitu ya, maksudnya supply-nya itu kan di situ yang ditentuin Mas Ipul sekarang sama di atasnya sedikit itu kan ada tuh. Jadi ada yang $10 sama 11 ribuan itu ya. Sorry yang 10.900. Nah itu kan ada dua tuh, selisihnya kan teman-teman kan bingung. Nanti dia bakalan retest kemana ya? Biasanya kalau saya itu pertama tentuin dia retest terpanjangnya di mana? Di area yang 10.200 kah atau yang 10.900? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pakai Fibonacci. Nah area pemantulannya di Golden Fibonacci itu di area berapa? Ya. Nah kalau penarikan Fibonacci itu terserah teman-teman karena setiap trader pasti beda penarikannya kayak gitu ya. Yang ketiga ini yang selalu saya pakai kalau teman-teman pakai ya, saya pasti pakai Ichimoku. Jadi garis terpanjang awan Kumo sama KS-nya itu yang di area mana, yang 10.200 atau 10.900 ini yang pakai Ichimoku. Kalau yang nggak pakai Ichimoku ya yang pakai dua ini tadi. Jadi bisa cek area pemantulan terbanyaknya di mana kayak gitu sih. Terus kemudian kalau spekulasi yang dijelaskan sama Mas Ipul tadi. Nah, di situ kan ada wick ya, wick panjang ya. Nah, itu maksudnya wick itu adalah area rejection kuat. Jadi orang mau beli itu kayak area likuidasi, teman-teman. Istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu area likuidasi di mana akhirnya dia membentuk wick. Nah, disitulah sebenarnya titik bayangan terbuat. Jadi orang mau beli FOMO akhirnya dia itu membuat sebuah wick atau bayang atau bulu bahasanya terserah teman-teman ya di situ. Nah, kalau saya pribadi biasanya ya kalau saya pribadi ya itu kalau dia sudah 2 kali reject kasusnya Wafis ini, saya nggak ambil di situ lagi, saya ambil atasnya lagi karena pasti apa ya kayak buyer itu pasti kayak lebih menginginkan harga Wafis lebih tinggi lagi kayak gitu sih logikanya. Jadi kalau kita open posisi kayak gitu sih. Jadi kita juga harus pakai logika juga ya. Dia kan udah 2 kali retest tuh sebelumnya juga sama ya. Nah saya ambil di atasnya lagi, atasnya itu yang 10.900 itu kalau saya ya. Karena dia 2 kali udah reject. Kecuali kalau yang candle sebelumnya itu belum terbuat, area retest itu yang kemarin itu ya, itu belum buat. Nah itu saya ambil di situ, area terdekatnya. Itu kan sudah 2 kali retest ya. Jadi mantul, turun lagi, naik di situ lagi, turun lagi. Nah buat kelas itu kemungkinan kecil. Jadi kemungkinannya itu Wafes ini mantul di area yang agak bawah itu, yang tengah-tengah itu turun lagi atau dia naik rally, kemudian dia bikin base di 10.900. Yang area yang ini, yang 9.150 itu. Nah itu pantulannya biasanya di situ juga. Jadi dia naik sedikit di 9.150, kemudian dia turun lagi. Kayak gitu sih. Ya, mungkin itu. Jadi memang supply and demand ini memang banyak versi teman-teman. Nanti teman-teman seiring berjalannya pengalaman, seiring berjalannya kayak teman-teman itu sering pasang ini ya, pasang jaring, nanti teman-teman paham. Nanti aku pasang di area sini short gitu ya. Kok aku nggak dapat ya, aku malah cut loss. Itu kenapa? Teman-teman kalau untuk nyari titik short itu kalau teman-teman koinnya lagi ada event atau lagi di pump itu kayak kemarin si Luna ya, itu hindari teman-teman ya, itu volume pasti bagus apa ya, terus kemudian kayak Vivo itu juga nggak terlalu ini. Jadi terus gimana Pak buat nyari koin pump itu, nyarinya yang harus di AK dulu. Nah kemarin ini saya dapat ilmu pasti ya yang kemarin dari Bang Dwi itu. Jadi kita harus pakai fraktal dulu. Nah kemarin saya nentuin short Luna itu di 63, yaitu ya dapat kayak itu ya. Kenapa pakai 63? Saya yakin di 63 saya pakai Ichimoku sama pakai supply-nya
banyak pemantulan di 63 itu. Makanya saya kemarin yakin pasti dia bakalan di 63. Ternyata ya, dikasih kayak gitu sih. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau poin yang ada eventnya itu teman-teman pasang shortnya itu agak tinggi, nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan HK itu konfirmasi pakai fraktal. Jadi 6 kali candle kayak gitu. Candle 6 bisa di HK short gitu sih. Nah, ini case-nya panjang, maksudnya penjelasannya lebih panjang. Sekilas kayak gitu kurang lebih. Ya, mungkin itu aja. Nanti ini tak bacakan, yang mau tanya bisa raise hand, cuman satu pertanyaan ya, teman-teman. Pak tanya kalau udah ketemu pola RBR atau yang lainnya itu chart bakalan retest berarti ya. Dan kita tunggu aja. Gimana Mas Ipul? Halo, Mas Ipul? Pul? Oh, Tidur. kemut Pak lah, lupa. Nah, ini ada yang tanya, Mas Ipul, kalau udah ketemu pola RBR atau yang lainnya, itu chart bakalan retest berarti ya. Dan kita tunggu aja. Gimana? RBR, rally base rally ya Pak? Ya, jadi kalau udah ketemu Ah, area rally base rally, nah dia nanya pasti bakalan retest di situ berarti ya. Sebenarnya ini sudah terjawab ya, Mas Son CZ ini yang dijelaskan Mas Ipul ya. Oke, kita cari lagi. Pak tanya buat SND TF berapa aja boleh ya? Boleh. Mau TF. Kalau saya biasanya TF one day dulu, Mas. Oh Satu hari, iya, satu biasanya hari saya juga dulu. daily juga Pak. Ya, jadi daily dulu, baru saya breakdown ke 4 jam. Kalau saya mau titik entry, biasanya pakai 1 jam. Kayak gitu. Karena kita ini ya, posisinya mau ambil posisi short kayak gitu. Maupun long boleh. Terus untuk titik supply itu apakah harus di atas titik demand? Nah, ini gimana Mas Ipul? Supply harus di atas titik demand. Kalau aku ya Pak ya, nangkepku ya, supply demand nih ya juga kayak support resistance gitu kan, support kan di bawah ya, resisten juga di atas. Kalau aku nangkepku juga supply itu juga ini di atasnya demand. Ya, benar Mas Ipul. Ya, intinya habis A ya B gitu loh Mas. Habis 1 ya 2, Iya nggak ya. mungkin habis 1 ke 3 ya. Jika sederhananya kayak gitu. SND flip itu gimana? Nah, Mas Ipul, Gimana Pak? SND flip itu gimana? Oh kayak contohnya ini ya, BTC Dom ya. Ini kan dia udah nembus supply nih. Kan nah kalau aku ini nganggapnya udah supply nih, bukan demand lagi sih. Ini berarti supply ini udah apa namanya? Udah di breakout. Nanti cari demand-nya bukan ini lagi. Nanti yang di time frame kecil-kecil biasanya kelihatan ada demand-demand di area mana. Nah, biasanya kalau udah kayak gini aku langsung hapus. Ini cuma apa namanya? Area supply ini biasanya aku hapus, aku ambilnya yang ini, demand-nya. Cuma ini mungkin untuk ditesan apa namanya? Ini jadi support aja sih aku nganggapnya kayak gitu. Soalnya kalau flip-flip kayak gitu masih belum paham, belum baca materinya. Mungkin Pak dosen tahu flip-flip kayak gitu support apa namanya? Supply demand. Enggak Mas, enggak. Saya flip-flip enggak pernah. Ini. Ya, mungkin nggak apa-apa ya teman-teman, sebatas pengetahuannya Mas itu seperti itu ya. Mungkin teman-teman di sini nanti kalau ada yang sering pakai istilah SNR apa SND atau SNR tadi ya, yang flip bisa dibantu jelaskan ya. Karena memang di sini kita SND flip itu seperti apa. Nanti kalau teman-teman yang paham bisa dibantu jelaskan, bisa raise hand gitu ya. Karena daripada kita jelaskan salah, mending kan kita jelaskan sesuai kemampuan kita atau pengetahuan kita ya.
Jadi nggak ada yang, oh aku malu nih kayak saya ya. Kalau saya nggak tahu ya nggak tahu. Terus ini Mas Sipul, kalau area supply itu udah ketembus, itu jadi area demand nggak ya? Atau tetap jadi area supply? Supply. Sama berarti pertanyaannya ke tadi. Ya, sama. Heeh. Oke. Kalau aku sih, kalau apa namanya, kalau supply udah ditembus kayak gitu, itu aku anggap udah ini apa namanya kayak invalid gitu. Ibaratnya cuma aku ambil beberapa titik pantulannya untuk dijadikan apa support. Kayak ini ya contohnya BTC DOM. Ini kan supply-nya udah ketembus nih. Nah ini nggak bisa dijadiin demand. Demand itu kan tadi kan ada rally base rally sama drop base rally. Nah mungkin kalau di time frame kecilnya itu bakal kelihatan. Nah di sini ada nih demand. Apa? Kalau mungkin teman-teman kok sampai ini udah ketembus, kecilin apa namanya time frame-nya, mungkin di situ ada area demand terbaru. Ini kan ada rally nih, di sini ada sedikit ini. Nah ini bisa dijadikan demand. Ntar yang ini aku hapus. Nah ini bisa dijadikan area demand terbaru di satu hanya. Berarti supply 4 jamnya udah invalid. Habis itu dia buat demand di sini baru. Nah ini kan tadi kan rally base rally ya. Nah di sini. Nah sekalian paduin sama support resistennya, supportnya. Di sini kan ada beberapa support BTC DOM. Mungkin kalau nanti bisa aja retest ke sini dulu buat lanjut naik ke atas lagi. Kalau sekarang udah gak ada supply, gak ada resisten, biasanya aku pakainya ini Fibo. Kita tarik dari apa namanya? Biasanya aku pakai swing ke swing. Aduh, error anjir. Untuk cari area ini retest. Nah, di sini. Nah, ini masih di area ini, di area 168. Kalau ini 168-nya kuat, nahan, nah biasanya dia bakal ke Fibo. Bentar, kasih lagi. Aku pakainya biasanya 316. Golden Fibo-nya. Kalau mungkin ada yang biasanya pakai Fibo ini ya. Bentar. 327 bisa, 341 bisa, tergantung teman-teman mau apa namanya stylenya pakai mana kayak gitu. Oh ini bentar. 22.16-nya belum ternyata. Mulai ngantuk. Fibo 2.16. Mana 21? Oh ini. Nah sama 27 ini. Nah ini kalau nanti dia kuat ketahan di 168-nya, bisa aja ini BTC DOM naik lagi kenaikannya sini. 2.618. Biasanya aku ambil rasio-rasio itu. Ada pertanyaan lagi Pak dosen? Oke, itu ada Centauri itu. Silakan Mas kalau mau pakai suara. Jelasin dulu ini dari mana? Dari non kelas kah atau dari kelas atau mungkin dari luar? Centauri silakan.
Ini jadi nanya enggak Centauri ini? Halo, Mas. Centauri atau mungkin teman-teman lainnya? Ya, Om yang nanya. Saya aja Om. Saya. Nur Salim ya. Iya. Nur Salim ini dari mana dulu? Dari itu CBN. Non kelas berarti ya. Iya. Oke, silakan Mas Mau, Nur Salim. mau bertanya tentang jaring. Ini kan contohnya kalau kita ngeliat BTC Dam ya. Tapi ini misalnya kalau ini nih, saya mau masang jaring long ya. Saya masang di 1240. Terus saya pasang lagi di 1210. Terus saya pasang lagi di 1198. Itu benar nggak Pak cara masangnya kayak gitu? Soalnya kan jaraknya jauh tuh. Kalau dari berapa ini? 1240 ke 12220 ini kan minusnya udah gede nih. Bisa-bisa sampai 200% di RW-nya kalau pakai ini apa leverage mentok. Kayak gitu nggak Pak cara masang yang benar tuh jaring? Oke, tadi koin apa Mas? Ini contohnya BTC Dam ini aja nih yang mudah. Oh enggak, yang real tadi itu aja. Mas Nur Salim jaring tadi itu aja. Iya ini, yang saya jaring ini. Oh, jaring Iya, BTC saya doang. ngeliat ini. Iya, contohnya saya ngeliat ini dari apa? Supply and demand ini yang udah dibuat ini. Ini kan ada 4 nih. Saya pasang 4-4-nya ini. Ada di 100 apa ya? 140. Terus ada Naya ada di situ. Coba Saya full pasang di setiap garis ini, Pak. 140. Ya di situ. Itu jaring pertama. Terus saya pasang lagi jaring kedua di bawahnya. Nah, ya di situ. Terus saya pasang lagi jaring ketiga. Ya di situ. Pasang lagi jaring keempat. Nah, di situ. Nah, antara jaring satu sama jaring ketiga itu kan jaraknya jauh banget. Itu bisa minus gede. Nah, di situ saya ketar-ketir biasanya, Pak. Benar nggak Pak kayak gitu, masang jaring itu? Soalnya semua jaring udah kejemput masih merah biasanya. Berarti sistem average Bang ya? Ya kalau apa namanya? Kalau aku biasanya jaring kayak gitu di koin supply demand kayak gitu. Aku ambil ininya Bang, apa namanya? Aku paduin sama beberapa pembantu yang lain, contoh support resisten dan lain-lain. Jadi aku nggak ambil kayak dua-duanya kayak gini ya. Misal Iya. aku contoh di berapa titik gitu untuk cari support. Nah kalau aku kan biasanya kayak gitu, pakai support juga. Nah biasanya aku kalau kayak gini ya. Nah karena nggak ambil resiko, ya udah jaringku di sini. Soalnya di sini ada beberapa pantulan. Oh udah ada garisnya ya. Ada beberapa pantulan dari histori sebelumnya. Di sini ada beberapa pantulan. Ya udah aku jadiin apa namanya yang paling kuat aja nahan harga. Masalah nanti dapat nggak dapatnya itu kan nggak tahu ya. Nah kalau nanti dapat ya bagus, kalau nggak ya udah berarti belum rezeki. Kalau aku kayak gitu Bang. Jadi nggak semua aku ambil. Jadi aku paduin aja sama support resisten. Sama lihat histori harga sebelumnya dia ada pantulan di area mana. Kalau emang di situ areanya kuat, dipaduin sama demandnya apa namanya, demand kan masuknya kan area, dia kan ranknya kan lebar. Makanya itu aku itu tadi ada pakai support resisten, entah pakai indikator lain, Ichimoku. Kalau di sini kan Ichimoku ya pakainya. Terus Fibo, nah itu bisa. Kalau kita pakai Ichimoku ya
Aduh ngelag bentar. Nah, bisa aja jaring pakai Ichimoku. Nanti kalau Ichimoku mungkin Pak dosen ya. Misalnya Kak nih, ini kan Kakak mendingan memasang jaring di 1198. Ya, Taunya labas tuh dia. Dia taunya nyampe ke 1180. Nah, itu apa yang Kakak lakuin kayak gitu? si 1180 80. Iya, agak bawah dikit lah. Agak bawah dikit. ya sini Apa ya. ini? Enggak bawahnya lagi, mentok terus. Bentar. Di Aku garis 170. 1170 kayaknya. Oh, 170 Nah, iya, taunya di situ dia. Apa yang sini. Kakak lakuin? Apa beli lagi? Apa langsung di CL? Kalau aku kan biasanya ya Bang ya, tradeku Ah. itu aku biasain pakai stop loss ya. Contoh aku entry di sini Hmm. mau rugi berapa, contoh 1% atau berapa lah. Kalau dom ini kan ini ya lebih dikit ya ininya ya Iya. rasionya. Nah biasanya aku pakai stop loss kan di sini di tengah-tengah sini kan dia area sideways nih sini. Nah kalau aku biasanya kalau dia udah jebol supportnya ini dia bakal ngarah ke sini. Ya udah di sini stop loss. Kalau emang pengen masuk lagi antrinya di sini. Berarti setiap jaring itu ada stop loss gitu ya kayak. Ya kalau aku Oh. biasanya pakai stop loss itu wajib sih. Soalnya kita kan nggak tahu ya market bisa aja dibuat nge-wick, ngambil liquid, bisa aja kan. Kayak Iya. contoh Luna semalam lah, bisa aja kan nge-wick. Nah itu aja untuk menghindari kerugian yang gede. Biasanya aku pakai stop loss. Kalau udah kena stop loss ya udah reset lagi, sit up lagi, ulang, re-entry lagi. Kalau pengen masuk koinnya lagi ya udah re-entry lagi. Mantap. Ngerti sekarang. Nur Salim, ID-mu di pasukan babi apa sih? Bapak ya. Aneh nama saya Pak. Coba ketik aja. Ini. Ya, Nafil CBN. nanti diketik ya. Terima kasih ya. Oke, siapa? Pertanyaannya. Mas Mas Ipul Iya, terakhir nih, Mas Ipul belum sesi teman-teman sharing selanjutnya. Iya Tadi Pak ya. mic-nya mati ternyata Centauri ini. Mas Bang, itu SND nentuinnya target TP gimana ya? Jadi cara nentuin target TP-nya gimana kalau kita udah open posisi short atau long gitu ya mungkin. Terus kemudian bagus setup ngikut tren atau bisa counter trend. Jadi kalau trennya lagi bearish, nah kita ngikut tren bearish atau counter trend kayak gitu. Tentuin dulu gimana cara Mas Ipul biasanya Oke ya ya. take profit kayak gitu. Nentuin entry sama take profit. Kalau aku biasanya kalau aku ya tradeku kan mau ini ngikut tren ya. Kalau sekarang kan trennya emang bearish. Trennya kan apa namanya bearish nih. Ya kan? Biasanya aku ngikut tren aja. Contoh lah di Solana ini. Di Solana karena trennya bearish, lihat ini juga sih sentimen-sentimen pasar. Kalau emang marketnya mendukung untuk bearish, ya udah ambil short. Jadi kita sabar aja, gak usah apa namanya gerusa-gerusu buat entry. Contoh nih, di sini kan ada base nih, dia kan udah kejebol nih di sini. Nah di sini kan sempat ada retest nih week ini, candle yang ini tanggal 23 nih. Kalau contoh kita ambil short di sini, ya stop lossnya di atas week ini kan, di sinilah. Nah kita area TP-nya di dimensinya, aku biasanya untuk area TP biasa pakai ini support, bisa pakai area pakai Fibo, bisa buat apa namanya cari ini. Kalau aku Fibo pakainya bar ya buat nariknya. Nah biasanya yang aku pakai itu buat area TP 127 sama 168.
Terus kita lihat lagi supportnya, di situ ada support nggak di area situ buat RATP. Kalau di situ emang ada supportnya atau resistennya mendukung, ya udah kita contoh TP di sini di area ini. Ini kan sekalian Fibo 127 dan sekaligus ada support juga, ada demand juga. Nah, ya udah kita TP di sini. Mau TP semua atau TP apa namanya? Sebagian bebas. Nah, kalau aku biasanya TP sebagiannya di sini, di low ini, di titik ini. Nah, ini kita TP sebagian, nah sisanya ya udah target selanjutnya di sini. Nah, ini tinggal lihat nanti aja Solana. Ini kan udah retest nih. Udah retest di area ini supply, sekaligus dia ini ada resisten nih di 89. Nah, kalau nanti ini memang dia kan udah retest nih. Biasanya dia bakal tarik Z-nya itu kalau nggak ke demand ya ke support terdekatnya. Nah, ini kan dia masih ketahan di sini kalau daily-nya ya week ini. Nah, di sini juga ada week di sini. Nah, biasanya aku kayak gitu kalau untuk area TP. Oke, makasih ya, Mas Ipul. Gimana, Pak? Oke, makasih Mas. Oh iya, sama-sama. Udah jelas, taran jelasnya. Oke ya, makasih ya Mas Ipul buat sharingnya ya. Oke, teman-teman, biar speakernya kebagian semuanya ya. Ini ada tiga speaker. Ini Michael Lau, Ki, sama It's Meta. Oke, kita tanyain satu-satu ya, siapa yang ready ya. It's Meta gimana? Masih bisa atau masih ngomong anaknya Mbak Meta atau Ibu Meta? Kayaknya ini dengar apa enggak ini? It's Meta ini. Oke, kalau enggak Michael Lau mana? Jadi speaker dong, Michael Lau. Halo, Michael Lau. Mas Michael, besok kan masih libur tuh. Ayo, Michael Lau. Enggak dulu deh Pak, masih belajar ini. Enggak apa-apa Mas, besok katanya tadi libur. Libur apa gimana sih? Besok masuk sekolah juga. Biasanya juga ikut sampai malam kok. Ki gimana, bisa enggak Ki? Ki. Oke, Mbak Mehmet. Mbak Mehmet. Mbak Meta silahkan ya. Bisa di open mic. Nanti beliau sharing-sharing. Mbak Meta silahkan open mic, mau sharing-sharing ilmunya apa gitu ya. Terserah apa yang mau, nggak bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa ya. Nanti Ki bisa nggak Ki? Bang Dwiki, misi Zoom. Nantilah kapan-kapan ya Bang Dwiki ya. Oh masih hadir ya Bang Dwiki ya. Nah aku juga masih belajar Pak. Taunya support resist doang. Nah masa Ais lagi? Janganlah ya. Siapa lagi nih yang mau jadi speaker? Kita sharing-sharing aja teman-teman. Dalam artian tuh gini loh. Kalau kalian sharing gitu ya sama teman-teman yang ada di sini gitu ya, di CBN lah, itu insya Allah dengan kalian sering sharing itu kayak tambah yakin sama analisa teman-teman.
Kayak gitu sih. Ya, jadi semakin kalian mengutarakan sesuatu yang ada di dalam pikiran kalian, itu akan membuat diri kalian itu semakin yakin kayak gitu. Tapi kalau teman-teman cuman memendem, cuman sharing sama 1-2 orang, itu nggak bakalan cepat berkembang teman-teman. Kayak gitu ya. Gimana ini? Si Mbak Mita nggak bisa. Ki belum ada respon. Michael Lau katanya besok sekolah ya. Siapa ini yang mau jadi speaker? Oh, Hilal. Hilal mau 10 menit aja wis. Karena kita nggak sampai malam kok. Karena besok saya juga harus bangun pagi karena pagi ada HP like Pak. Alah. Hilal bahas Divergent, Pak. Dia ahlinya Divergent. Pasti alasan Hilali. Hilal gimana? 10 Iya, menit aja Hilal. ajarin aku Divergent, Hil. Divergent nggak kuat buat share screen. Nah kemarin kuat pas minggu kemarin. Cocok tuh Pak, Divergent tuh. Terus siapa tadi yang ngomong tuh? Kok? Ayo Hilal, mana Hilal? Hilal, Ayo Mas Hilal, seret Pak. 10 menit. Kalau nggak di kick ya nanti. Kick di semua grup ya. Ais. Iya setuju Pak, kick Pak. Mesti kok lah bilang gini, Pak. Belum disemangatin Ayang. Ya, Mas Hilal mana? Ayo Jomblo loh padahal. Biar nggak malam-malam. 15 menit wis. Bentar aja. Ya. Hilal mana? Ayo Hilal. Dulu cek dulu. Ojo Divergent. nggih. Ojo Iya. boso sing gak ngerti yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, 15 menit Mas Hilal ya, sampai jam Ya, 10.15. bentar. Cek, Ya. Pak. Yuk. Lah, halo, Mas Hilal mana? Kok di aja? 08. Mana Mas Hilal? Saya jadikan ini ya, co-host ya. Udah. Silakan share screen, Mas. Tes halo. Halo, Lal, Dengaran, Pak? dengar. Bentar. Tadi Andy ada ya, Andy? Kok udah ngilang aja? Wah, Andy? Andy aja, Pak. Enggak, Andy aku aja, cuma tanya doang kok. Udah lah. Kelihatan nggak, Pak? Tumben Mas Rishad ini baru join. Biasanya awal-awal ini. Ini kayak Mas Cabu ini, Bang Rishad ini. Aku tumben nggak nongol, Pak? Kandani habis liquid kok dia. Kok bisa liquid, Pak? Enggak habis stop loss kayaknya. Atau enggak lagi sakit. Hil, Sal. Ojo Sal deh. Sal tenan deh. Duh. Bapak ngomong like loh, Pak. Ya Allah. 80, berarti area Oke, Mas Hilal nanti mau sharing terkait ini ya. Bullish divergent. Jadi divergent itu ada bearish dan bullish. Nah, nanti Mas Hilal bakalan sharing buat mastiin divergent Kelihatan nggak sih, Pak? gimana. Share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan. Dimiringin aja, Mas. Aduh, malah nggak enak dilihat, Pak. Bentar.
Nah, nanti Ichimoku-nya bisa diminimize ya. Oke. Waduh. Jadi ya ini contoh berdif dari 1H. Jadi kalau berdif itu narik yang atas sama atas. Ini contohnya kalau RSI-nya itu gini. Intinya itu harga sama RSI itu nggak cocok, nggak Keras, sinkron. Gimana Pak? agak keras, Lal. Udah keras Pak ini Pak. Kurang. Jadi beda jadi Nah, ini oke. jadi gimana ya? Bingung Pak. Belum disemangatin ayam, katanya Ais. Jadi buldif sama berdif itu nggak cocok sama harga. RSI sama harga itu nggak cocok. Contohnya ini harganya dari atas ke bawah, RSI-nya malah naik. Itu namanya hidden ya Pak ya? Nggak ngerti saya Pak. Iya, Iya, terus contohnya gitu sih Pak. Kalau buldif dari Solana, mana ya? Ini nih, the buldif dari sini. Aduh, salah. Ini sampai sini. Ini kan harga turun. Nah, tapi RSI-nya itu malah jadi naik. Nah, Lal, suaranya kecil lagi. ini kan harga malah turun tuh. Nah, RSI-nya malah naik. Ini namanya bull diff. Udah Pak, gitu aja. Tapi ini juga ada bear diff. Tuh, Allah. Nih. Sama. Asu. Ini sama ini. Gitu Pak. Dan bear diff sama bull diff itu ada tingkatan kekuatannya kalau harganya sama atau harganya sama kalau nggak RSI-nya tingginya atau turunnya itu sama itu kurang kuat sih Pak. Udah gitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Bisa. Udah sudah gini aja loh Pak. Yuk, golek mana lah yang bullish. Lo belum paham itu lo. Bullish. Aulia belum paham. Mau Lydia apa mau Lia Pak? Aulia nggak tahu ini. Ini perhatian gimana ya Aulia ini? Ini bull diff. Nah ini kan harga turun. Low Kecil lagi, bentuk low Lal, baru. suaranya. Low. Nah, Ini kan suaranya kok suaranya. Ini kan harganya bentuk low terus bentuk lower baru lagi. Tapi di RSI-nya itu malah kebalikannya. Nah, ini tuh namanya bullish divergence. Kalau bullish itu nariknya dari yang bawah ini. Nih, sama sini, sama bawahnya. Kalau bearish
atas sama atas. Udah gitu aja, simple. Gak usah pusing. Kalau MACD itu sama juga, bullish sama bearish divergence-nya. Itu gila, ada yang tanya bull div Gimana, Pak? di MACD sama RSI sama tak? Sama, Pak. Sama, Nggak ada Mas bedanya. Sunan. Cuman kalau RSI bull div, MACD itu biasanya nggak ada bull div-nya. Terus bull div itu ada yang pakai stokastik, indikator stokastik. Nah ini juga ada bear div-nya kan, dari stokastik sini sampai sini. Tapi harganya kan nggak sinkron sama stokastiknya. Ini sama sini. MACD juga sama, nggak ada bedanya. Cuman gitu aja intinya. Oke, Mas Hilal, itu ada yang tanya lagi tuh. Buat nentuin target bull div atau bear div gimana? Kalau target, kalau setahu saya nggak bisa dihitung sih Pak ya. Cuman itu cuma pembantu kalau ini ada potensi kenaikan atau ada potensi penurunan, gitu aja. Biasanya saya pakai SNR, SND sama Fibo. Dia kuat mantulnya di berapa, gitu aja sih. Oke, ini ada yang tanya bedanya reguler bear div atau bull div dan hidden bear div itu gimana, Kak? Nah, ini yang nanya Waduh, Dwiki Madan Hanif namanya. ini Dwiki bajingan. Ini ada yang tanya loh, Mas, yang sopan. Dia suhu Pak, naik macak nggak nganu. Yang kotak-kotak. Kalau hidden saya lupa sih Pak. Biasanya lihat gambar soalnya. Nggak apa-apa sambil lihat gambar. Saya sendiri juga nggak semuanya hafal kok. Kadang buat mastiin ya lihat gambar. Kalau pas ada yang sering dipakai ya nggak perlu lihat gambar. Sebentar, saya lihat gambar dulu. Ini ya, sambil nunggu Mas Hilal lihat gambar ya. Nanti mungkin saya cuman cari sharing ini ya, teman-teman. Jadi saya cuman terus ngingetin ke teman-teman gimana sih trading yang simple itu, karena bagi saya pribadi, pengalaman saya, semakin teman-teman trading simple itu semakin teman-teman ROI-nya bakalan ribuan kayak gitu sih. Nah, nanti saya kasih cara trik saya ya. Jadi intinya nggak akan bosen-bosen lah buat terus mengulang cara trik saya itu gimana. Jadi benar-benar cuman pakai SNR, supply and demand, sama pakai Ichimoku kayak gitu. Dan itu hal-hal yang simple banget kayak gitu. Jadi nggak perlu sampai bikin pattern ini apa segala macam lah. Itu malah teman-teman itu malah bikin bingung nanti. Cara nentuin titik entry, stop loss, take profit itu pasti bingung. Karena pengetahuan teman-teman kayak orang dagang itu, teman-teman. Semakin orang dagang itu semakin banyak teori, semakin dia banyak belajar buku, teori marketing, teori pembelajaran apapun itu, dia bakalan bingung mau jalanin bisnisnya itu mulai dari mana.
Tapi kalau orang yang take action dalam artian ya udah bisnis itu jalan dulu aja. Nanti kalau ada masalah ya wis sambil belajar. Jadi learning by doing kayak gitu. Jadi teman-teman, oh ini aku stop loss, belajar stop lossnya kemana. Terus kemarin aku liquid, nah liquidnya itu gara-gara apa? Aku ambil berapa koin, modal aku berapa, aku maksimal berapa, dan risiko berapa. Jadi teman-teman harus mengenali risk rewardnya juga kayak gitu. Nah ini kok Mas Hilal lama banget ya. Sambil lo Mas Hilal balik lagi ya, back to Ini Pak, oh udah, Pak. ya wes. Nggak apa-apa Mas Hilal, habis ini selesai kok. Nanti saya, karena kita nggak malam-malam juga. Nih, tadi juga ada yang nanya tingkatan-tingkatannya ya. Ini lihat gambar juga sudah paham semua kan? Ini yang hidden itu yang bawah sini. Tuh. Bentar, Pak. Nih. Ini kan hidden nih. Nah, ini yang reversal ada tingkatannya. Strong, medium, sama weak. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Udah gitu aja sih. Udah ya, Pak ya? Ya wes, ya wes. Halo. Cuman sedikit menambah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar divergent itu pastikan candle yang berjalan itu ya. Contoh nih, hidden bullish divergent. Nah, itu pastikan confirmnya 3 sampai 4 candle. Karena kalau cuma confirm 1 candle itu pasti teman-teman ada yang kegojek. Itu yang pertama. Yang kedua pastikan kalau teman-teman pakai RSI atau mungkin stochastic RSI atau mungkin MACD itu pastikan dia itu benar-benar apa ya? Kalau bullish ya, berarti kan dia naik RSI-nya ya. Yaitu naiknya sudah agak panjang kayak gitu. Karena RSI agak panjang itu nanti bisa aja dia habis itu nukik ke bawah lagi. Jadi pastikan candle-nya itu sudah 3 sampai 4 candle. Nah, itu teman-teman baru melakukan titik entry itu enggak masalah sih, kayak gitu sih. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu hidden bullish divergent itu apa ya? Tak buat untuk support aja. Jadi untuk oh ini ada bullish tapi enggak tak jadikan acuan kayak gitu. Ya. Jadi hati-hati aja yang sering pakai divergent ya atau yang baru belajar divergent pastikan 3-4 candle sudah berjalan. Silakan buat nentuin entry oh ini bullish apa hidden bullish divergent berarti bakalan naik nih dia. Ya wis tunggu 3-4 candle didukung sama indikator lain, RSI-nya oke naik, sudah pasti confirm naik ya udah strong gitu ya. Kalian mau ambil long ya silahkan gitu. Karena kalau satu candle confirm oh ini bullish ternyata digojek sama Bitcoin itu bisa aja jadi tambah turun. Itu dulu yang sering saya alami kayak gitu. Jadi jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa oh ini bullish divergent. Itu padahal baru 1 candle berjalan. Belum lah. Jadi harus 3-4 candle oh confirm dia bakalan naik nih. Nah, itu silahkan ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, ini sedikit sharing aja ya. Jadi intinya kita di CBN ini itu nggak ada yang jago, nggak ada yang pinter, jadi semuanya kita sama-sama belajar ya, sama-sama sharing. Jadi kalaupun nanti saya salah ya diingetin sama teman-teman, kalaupun nanti ada yang disampaikan dari speaker tadi juga salah, ya kita saling mengingatkan kayak gitu ya. Ini beberapa poin yang kemarin yang saya ambil ya, yang saya amati pakai supply and demand ya. Jadi supply and demand itu yang dijelaskan sama Mas Ipul itu sudah oke, sudah benar ya. Jadi ini sekilas saja ya. Saya pribadi pun juga masih terus belajar kayak gitu. Nah ini kemarin saya nentuin ini udah agak lama HNT. Jadi saya dari jauh hari itu pasti nyari supply and demand-nya buat lakukan kita entry. Jadi saya tuh dulu trade awal ya teman-teman. Saya tuh pengen banget bisa entry di area demand terkuatnya itu gimana ya? Maksudnya gini. Ini kan habis ini ya, seret. Nah, habis itu dia terus naik gitu. Jadi saya pengen antri di sini tuh gimana? Nah, itu dari dulu yang pengen saya pelajari teman-teman. Jadi habis dia ngedrop, habis dia bearish, terus kemudian saya pengen nyari titik entry di mana itu adalah tren pembalikan arah kayak gitu. Jadi habis dia ngedrop gitu ya. Terus dia
bukan, nah ini boleh lah kayak gini. Ini kan setlist ya. Nah mungkin band juga enggak terlalu fisik. Jadi kayak gini. Dulu tuh saya pengen belajar banget kayak gitu. Nah mungkin ini. Nah ini nih kayak gini. Nah ini kan ngedrop terus. Nah ini buat nyari ini biar kita dapat di area demand-nya itu dulu tuh saya pengen banget buat bisa ngambil titik entry di mana itu tren pembalikan arah sekaligus itu demand terkuat, jadi kita bisa open posisi maksimal kayak gitu. Dan itu enggak cepat saya belajarnya teman-teman. Jadi juga butuh waktu ya, karena semuanya nggak ada yang instan. Jadi kita juga butuh belajar juga ya. Oke, mungkin langsung aja. Ini yang pertama beberapa poin yang udah agak lama ya saya amati ya. Saya pasang jaring di area sini, ada yang hit TP, ada yang enggak. Ini yang kemarin ya, yang HNT itu yang di sini kemarin. Yang 2 hari yang lalu di sini. Ya. Terus band di sini. Terus atom di sini, ada yang enggak valid kok. Nah ini alhamdulillah 90% itu dapat ya. Gitu. Nah Luna kemarin saya open short posisi di 63 sekian, 63 berapa saya? Nah ini 6386. Jadi saya naikkan karena trennya kuat banget ya. Ini volumenya teman-teman bisa dicek ya. Ini kan volumenya bagus banget ya. Dia volumenya segini, agak kecil ya. Next candle-nya naik tinggi. Nah ini kan mulai menurun. Nah candle-candle kayak volume kayak gini bisa kita pelajari nanti seiring berjalannya kalian sering trade kayak gitu ya. Pembacaan volume, tren volume, terus didukung juga dia naik, volumenya juga naik. Ya, sorry. Nah ini, aku besarin dulu aja ya. Nah ini kan trennya, sorry, ini aku hapus dulu. Nah ini kan naik ya. Terus volumenya juga didukung dengan naik kayak gitu ya. Nah ini bagus banget buat teman-teman itu nanti bisa melajari. Jadi kalau didukung salah satu penglihatan volume kayak gitu. Nah kemarin kenapa kok bisa nentuin area supply di sini ya. Nah nanti saya jelaskan ya kayak gitu. Ada yang people kemarin sama apa ya? Nah people ini saya gagal. Saya stop loss di area 0455. Jadi tenang aja, saya juga stop loss kok teman-teman. Jadi maksudnya saya juga nggak pernah stop loss. Ini saya tiba kena stop loss kemarin karena saya perkiraan masih kuat naik dan ada turun. Oke, langsung aja ya. Jadi gini, buat teman-teman, buat tadi nambahin Mas Ipul ya. Jadi kalau mau nentuin supply and demand, teman-teman itu pakai apa ya, one day dulu. Jadi 1 hari dulu ya. Nah, dari 1 hari ini teman-teman bisa melihat ya area demand-nya di mana. Tapi itu kan posisi candle-nya masih di sini ya. Saya sudah ngincer area tren pembalikannya di mana gitu. Cuman ya itu saya nggak TP banyak enggak TP tamak-tamak gitu. Jadi saya jarang banget buat ROI ribuan itu jarang. Cuman 1-2 kali. Nah ini saya hapus ya. Nah ini kan kayak gini ya, kan posisi candle waktu itu di sini. Nah ini nanti kalau teman-teman belajar market structure ya, jadi nanti minggu ini kita juga ada belajar MS, nanti ada Mas Bayu yang ngasih info ya. Nah ini kan Mas habis di break ya, break dari strukturnya ya, CHO, CH. Nah itu ini nggak usah tak bahas. Nah dia pasti ada pemantulan tren kenaikan. Nah untuk teman-teman nyari demand itu kayak gini, tentuin dulu support resistennya ya. Biasanya saya kayak gini. Jadi kalau saya trade itu kayak gini teman-teman. Saya nggak mesti nentuin dulu kan. Saya pakai Ichimoku ya, karena memang pembelajarannya Ichimoku. Pakai Ichimoku juga boleh, mau pakai lain juga boleh. Pasti saya tarik lain dulu. Jadi saya trade mesti gini teman-teman. Dan tidak banyak garis yang saya tarik ya. Nah ini kan kita sudah nentu ini area support resist gitu ya. Jadi ini garis putih merah ini adalah area yang ada yang resist
become support become resist kayak gitu ya. Kita sudah nentuin, kemudian nah buat nentuin area kita trade itu gimana Pak? Ya wis tinggal gini aja. Ini kan kita sudah nentuin ya. Biasanya saya area cari pemantulannya yang paling banyak di mana. Ini kan pemantulan ya. Nah, ini area pemantulan semua. Nanti teman-teman kalau sering trade kelihatan kok. Maksudnya sudah sering trade gitu. Nah, ini kan pemantulan semua nih ya. Jadi kuat buat dijadiin SNR support resist. Nah, kemudian buat nyari demand itu teman-teman ini yang sering trader untuk dilupakan itu adalah kalau teman-teman mau ngecek dia itu supply di mana, demand di mana gitu ya. Itu teman-teman bisa mengecek juga di volume teman-teman. Nah, ini volumenya di sini kan enggak terlalu tinggi ya. Nah, di sini. Nah, berarti ini ada area jual beli area long atau short atau area jual beli ya. Nah, ini naik turun. Nah, di sini area demand-nya. Ini ada kayak gitu ya. Di sini ada volume lumayan besar. Di sini juga ada tiba-tiba naik ya. Jadi ini cek dulu. Jadi pastikan volumenya juga oke. Nah, ini juga area habis di candle merah, kemudian candle long kayak gitu ya. Jadi pastikan volumenya juga oke. Nah, ini terus kemudian mana lagi? Nah, ini ya. Ini kan area jual beli dia. Nah, ini yang biasanya trader lupa dicek. Jadi pastikan cek juga volumenya ya teman-teman kalau kalian cari demand. Jadi ini biar tahu demand itu di mana banyak permintaan kayak gitu ya. Maksudnya banyak orang yang menginginkan harga tersebut kayak gitu ya. Nah, kalau sudah nentuin kayak gini ya teman-teman ya. Nah, itu baru saya pakai yang namanya time frame 4 jam. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Ipul. Nah, di sini ya. Ini kan area bulu ya. Area bulu ya, area wick lah ya atau sumbu. Terus kita sebutnya sumbu. Nah, area sumbu di sini sumbu, ini ada sumbu. Ini tak garis hijau aja ya. Yang tadi ini ya. Ini sama apa tadi ya? Nah, ini yang warna hijau itu adalah demand terkuatnya ya. Maksudnya demand-nya permintaannya ada di sini. Ya. Nah, ini kuat-kuat. Kita cek lagi teman-teman. Nah, ini kan ada pantulan juga ya. Ini kan sebelum jauh-jauh hari sudah kita cek ya. Jangan sekarang. Nah, ini kan ada area pantulan, ada pantulan. Ini juga area nggak kuat dia ngedown atau drop, naik lagi pantulan. Nah, dari sini pun sudah ketahuan teman-teman. Di sini adalah area terkuatnya dia di one day tadi, dan 4 jam itu juga area terkuatnya. Nah, di sini kita bisa tarik area demand-nya. Dalam artian itu area buat nanti kita tren pembalikan arah gitu ya. Nah, caranya untuk nentuinnya itu biasanya saya ya, yang area sumbu ini adalah area stop loss saya. Kalau saya nentuinnya di ini tak buat warna kuning. Nah, kalau area yang badan candle ini itu tak buat titik entry, tapi ini nggak mesti ya. Kadang saya juga entry di area sumbu ini di area 1978, stop lossnya di area hijau ini di 1898, enggak terlalu dekat ya, berapa persen ini. 3%, jadi nggak sampai 5%, masih oke gitu. Nah, itu teman-teman feel-nya dapat yang mana? Mau biasanya saya mesti agak tak turunin tengah-tengah kayak gitu, tengah-tengah. Biasanya kalau teman-teman nggak yakin atau masih belajar itu biasanya pakai titip sandal ya. Jadi saya pakai margin kecil dulu, kalau dapat naik ya bis langsung saya tambahkan margin kayak gitu. Nah, contoh saya ngambil ini ya teman-teman. Jadi saya nentuinnya itu nah, ini ditarik. Nah, dari badan candle ini ya, badan candle ini ya, biar tak zoom aja biar kelihatan volumenya tak hilangin.
Jadi dari badan candle ini bisa ditarik teman-teman. Mau di sini boleh, terus dari sini ke sini juga boleh. Ya, seenaknya teman-teman gimana? Kalau saya kayak gini. Karena ini shadow ini kayak area di mana itu yang saya jelaskan tadi, area likuidasi kayak gitu ya. Nah, ini kan ini di sini kita ambil posisi longnya kayak gitu ya. Ini kalau tadi ambil ya dapat. Nah, biasanya untuk nentuin take profit atau gimana itu saya simpel teman-teman. Ini kalau dapat ya dapat nih jaringnya. Nah, wis tinggal gini aja. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Ini kalau pakai logika aja ya. Nah, ini udah kalau nembus bisa, ini area take profit kita. Gitu. Jadi trade itu benar-benar kita simple banget sih gitu. Area TP kita ya. Ini bisa dibuat area, biasanya kalau saya itu area TP bertahap tergantung candlenya nanti. Contoh nih teman-teman ya. Jadi candle itu juga bisa kita pakai logika juga. Jadi kalau badan candle itu nanti nggak bisa melebihi sumbu ini ya, wick ini ya. Contoh di sini, ini badan candlenya di sini. Nah, kemudian wicknya di sini, dia keluar wick sama, ya, wicknya sama dengan ini. Nah, itu indikasi di mana ada pembalikan tren. Berarti kemungkinan buat dia melanjutkan kenaikan di next candle 4 jam kemudian itu sangat kecil. Kayak gitu. Nah, ini kan dia turun lagi nih, naik lagi ya. Nah, nanti kalau buat ngecek 4 jam kan kelamaan. Biasanya saya ngecek 1 jamnya. Biasanya kayak gini saya. Ini tak garis merah, biar tahu ya. Biasanya ini kalau sudah running ya saya ya teman-teman. Ini tak kasih contoh juga. Nah, jadi kalau badan candlenya itu enggak bisa nembus ini, badan candle ya, kita ngomong badan candle ya. Kalau badan candlenya bisa nembus ini, berarti kemungkinan next candle 1 jam kemudian itu buat nembus yang warna putih ini bisa banget kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman itu nentuin take profit atau mungkin take profit bertahap itu bisa kayak gitu. Jadi pastikan badan candle bisa melebihi garis-garis putih ini. Tapi kalau ini cuman wick, bentuk wick atau bentuk sumbu ya, bentuk sumbu gitu, badan candle di sini, itu kemungkinan dia buat rally naik lagi itu masih kurang kayak gitu. Jadi contoh ini ya, ini yang sudah jalan ya. Nah ini kan dia lagi di sini nih. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Nah, badan candlenya kan sudah nge-break candle yang ini. Ya. Dia kan sudah nge-break nih, ya kan? Paham ya sampai sini ya. Jadi candle yang ini, badan candle yang merah ini sudah di-break sama candle yang hijau ini. Jadi kemungkinan HND buat naik lagi ya jam berapa? Jam 11 itu probabilitasnya tinggi buat naik lagi kayak gitu. Nah, next-nya di sini next levelnya kayak gitu. Itu kalau teman-teman trade sederhana ya. Tuh, kalau pakai Ichimoku nanti ya beda lagi kayak gitu ya. Makanya nanti PR-nya si HNT ini kalau bisa nembus ini, nembus wick ini, ya. Tadi saya salah. Kalau si HNT bisa nembus candle ini ya, badan candlenya yang candle berjalan ini, itu kemungkinan buat rally itu kuat. Tapi ini seharusnya masih kuat ini. Jadi jam 11 itu masih lanjutkan tren kenaikan. Karena dia sudah nge-break candle yang ini. Sudah nge-break candle yang ini. Kayak gitu. Pembacaan candle juga bisa digunakan kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi ya yang saya Pak Dos, kenapa Mas? boleh nanya Pak? Sebentar ya. Yang Tak selesaiin dulu ya. Habis itu silakan nanya ya. oh ya boleh Pak. Nah, jadi teman-teman gini, kan kita sudah nentu ini. Nah, kita kan sudah nentuin di area satu harinya support resist ya. Nah, kita cari area demand-nya ya. Terus dulu. Nah, kita kan sudah di candle 4 jam tadi sampai sini ya. Sorry tadi loncat-loncat. Nah, kalau sudah teman-teman ya,
4 jamnya kan sudah ketemu nih, anggap aja ini belum berjalan, tadi ini sudah berjalan. Nah, kita bisa area pasang posisi itu di sini. Nah, untuk area take profit itu biasanya saya risk rewardnya 1:3. Di ini berapa? 36 berarti ini kejauhan. 69. Nah, di sini ini sudah risk reward 1:3. Jadi nggak usah tamak-tamak aja. Kalau saya pribadi biasanya harus 1.000 itu pasti apa ya? Saya itu dana pasti sisa 25%, 50% itu kalau benar-benar saya yakin sama analisa saya kayak gitu. Jadi kalau saya harus sampai 500-800 itu biasanya sisa 50-25%. Yang jelas pasti sudah tak TP bertahap itu pasti. Nggak mungkin enggak. Karena ya udah pengalaman kayak gitu aja, kebalik tren, kekocok market itu sudah sering kayak gitu. Ya. Jadi ini risk rewardnya 1:3. Kalau sampai sini ya wis take profit. Yang penting itu bukan kalian hari ini profit besar, besok loss besar. Jangan. Yang penting hari ini profitnya targetnya $10 ya udah, kalau udah ada $10 kita berhenti trade kayak gitu. Nanti kalau teman-teman besok mau lanjut ya wis. Jadi kayak kita nenangin psikologi kita juga. Karena kalau kita hari ini oke, target per hari itu $10. Kita dapat hari malam ini $20. Wih, 2 kali lipat dong. Ya udah 2 hari kita trade, 2 hari kita berhenti trade karena kita udah mendapatkan profit 2 hari nih kayak gitu. Nah besok itu biasanya saya itu cuman ya terus menganalisa tapi by kertas, jadi saya di kertas tak tulis gitu, oh open posisi tak tulis, bener nggak, oke masuk, karena buat ngasah terus teman-teman, itu yang saya lakukan. Tapi kalau teman-teman biasanya yang masih nafsu ya, oke hari ini saya dapat $20 padahal target harinya $10, besok trading lagi, besok trading lagi. Ya itu yang bikin teman-teman gambling. Kayak gitu, habis hari ini loss, ya wes hari ini berhenti trade. Besok open market lagi atau 2 hari lagi. Dimana psikologi teman-teman itu biar nyaman. Karena kalau kita contoh nih hari ini $20, besok $10, sombong kita. Yakin sama apa ya analisa kita. Wah, aku kemarin 2 hari berturut-turut menang nih. Aku nggak cut loss atau aku nggak analisa aku 90% hit nih, oke. Dengan PD nih, karena aku 2 hari berturut-turut menang. Nah, di saat itulah kalian akan ditampar sama market. Itu yang dulu yang sering saya lakuin. Kayak gitu. Jadi saya pribadi trade juga nggak tiap hari. Nah, itu ya. Jadi kita trade kalau mau simpel kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak paham pattern, nggak paham Ichimoku, nggak paham EMA, nggak paham Divergent, nggak paham RSI, cukup bisa pakai kayak gini. Dan itu malah ROI-nya saya yakin malah ribuan persen. Gitu. Contoh si Ayu itu cuma tak ajari SNR sama Ichimoku. Dia sering tanya saya secara personal gitu. Makanya Ayu tradingnya cuma SNR sama Ichimoku. Dia nggak pernah pakai pattern kan, nggak pernah pakai apapun itulah. Pokoknya dia udah di luar kepala Ichimoku-nya, SNR-nya sudah paham, ya wis. Area targetnya kalau udah terbiasa ya, area TP-nya di sini, di resistnya dia, kayak gitu. Resist become support ini ya. Nah itu biasanya kalau yang sudah terbiasa tuh kayak gitu. Nah biasanya terjadi pemantulan di sini, nanti turun lagi di sini, naik lagi, ya. Itu kayak psikologi itu kayak gitu teman-teman market itu. Nah seperti kasusnya Mas Ipul tadi ya. Nah ini kan ada pertanyaan nih, dia bakalan retest di mana Pak? Dia bakalan retest di sini, atau di sini, kayak gitu ya. Nah biasanya kalau saya mau belajar itu saya pakai ini teman-teman, pakai higher high, higher low. Jadi biar teman-teman itu, ini dulu saya belajar ya, sampai sekarang pun juga tak pakai, biar terbiasa aja. Nah, jadi kan ini kalian biar bisa kelihatan nih area di mana itu dia membentuk higher high baru, higher low baru, higher high baru, higher low baru, higher high baru kayak gitu ya. Nah, berarti kan untuk next pemantulannya ini di area sini, sini atau sini Pak, ya kan ada 3 ini ya. Ya, teman-teman bisa ngelakuin kayak gini. Oh, udah ya, ini nggak usah dihapus sebenarnya. Nah, bisa juga tarik yang ini yang pakai Ichimoku ya.
Kalau nggak pakai Ichimoku agak ini ya, agak kaget ya, kayak ruwet gitu loh ya. Nah, biasanya saya pakai yang namanya Chikou span kayak gitu ya. Nah, buat narik Vibo, tadi yang saya bilang ya, tentunya Vibonya dulu aja, dia bakalan kemana kayak gitu, tren kekuat Vibonya di mana. Nah, ini biasanya antara trading trader 1 ke trader 2 itu pasti beda. Kalau kalian nanya saya, nanti nanya Ais, nanya Ibu, nanya Hilal, pasti apa ya, Vibonya pasti beda, karena persepsinya bisa aja meskipun narik dari sini, saya dari sini, Ais dari sini, Hilal dari sini, kan bisa aja. Nah, itu tergantung keyakinannya teman-teman kayak gitu. Kalau saya buat nentuinnya ya dari sini ke sini. Nah, kemungkinan dia mantul area di sini. Berarti pasti di sini itu akan ada area pemberhentian, bus pemberhentian sementara gitu. Jadi kalau kalian naik bus kan masuk terminal nih. Nah, itu kayak pemberhentian sementara itu di sini. Nah, ini akan nentuin dia bakalan naik lagi atau turun kayak gitu. Nah, ini bisa dilakukan TP bertahap kayak gitu teman-teman ya. Dari Vibo ini, apalagi ini mantul di area Vibo goldennya. Jadi 0618 adalah golden rasio terkuatnya antara resist dan support kayak gitu. Nah, untuk halangan yang pertama itu di sini, halangan kedua di sini kayak gitu. Jadi teman-teman harus mantau kayak gitu. Kalaupun teman-teman nggak kuat nih tidur, ya wis area TP-nya di sini aja, di area 0618 atau di area tembus ini di TP 50% ya silakan. Contoh nih, saya mau berangkat sekolah atau mungkin ujian, kan nggak sempat mantau market nih, ya wis di TP sebagian dulu aja. Nanti kalau setelah ujian ternyata balik arah, yang penting kita sudah TP 50% dan pasang stop loss. Karena perhitungan matematika itu kalau kalian loss dibanding dengan profit itu hampir 2 kali lipat teman-teman. Nah, itu ada lagi nanti pembelajarannya ya. Oke, jadi untuk penarikan Vibo kayak kurang lebih kayak gitu, bisa pakai Chikou span. Nah, Chikou span ini tak cek dulu area pemantulannya di mana yang terbanyak. Nah, di sini boleh ya, ini 1 ya, terus ini 2, ini 3, sorry ini 1 ya. Kita cek lagi aja area terbanyaknya di mana pemantulannya. Ini kan 1 2 3 4 ya, 4 ya. Kita cek lagi dulu aja. Nah, ini di sini 5. Kalau biasanya saya sampai 6 itu saya berhenti. Kan sudah 6 ya. Sudah area pemantulan 6 kali ya. Ya wis, berarti saya tentuin, berarti nanti kemungkinan besar si HNT ini dia bakalan area pemantulan di sini, di area 23 ini. Nah, contoh nih, oke, aku mau melakukan scalping nih. Wis, kalau scalping kan nggak boleh di ini ya, nggak boleh ditinggal ya, namanya aja scalping ya. Kalau swing beda lagi ya, kalau swing kan berarti di hold. Teman-teman, cara nentuinnya kayak gini, ini badan candle yang merah ditarik ya sampai wicknya yang warna hijau ini atau yang warna merah ya. Kalau saya biasanya sini, stop lossnya di area yang merah ini, jadi stop lossnya tipis, intinya risk rewardnya 1/3. Ini area stop loss, ini area pengambilan atau di tengah-tengah sini. Nah, di 2368 stop lossnya 24. Kalau dirasa ini terlalu jauh, ya wis stop lossnya di area terdekatnya di 2398. Kalau saya pribadi 2368 ke 24 ya masih kecil sih. Kayak gitu, tergantung risk manajemennya teman-teman. Karena risk manajemen itu nggak bisa dibuat ini ya. Sorry, nggak bisa dijadikan acuan antara trader 1 ke trader 2. Pasti dia ngatur sini dulu atau turun lagi, mantul lagi. Ya, nah ini nggak tahu. Aku sih jarang banget ya teman-teman bikin trade plan. Oh, ini bakalan ke sini lagi. Percuma bagi saya itu wasting time, buang-buang waktu, karena kita bukan cenayang gitu loh. Oh, ini bakal mantul ke sini kali lihat wave lah. Aduh, saya nggak pernah kayak gitu. Karena kita bukan cenayang, bukan orang yang bisa prediksi atau apalah. Mending saya biasanya kayak gini doang. Ya wes, kalau nggak di sini
ya dia pasti bakalan loss ini terus mantul di sini. Udah gitu doang. Cuman ada 2 opsi mesti, saya nggak pernah lihat wave ini A B C D, Allah. Kita bukan cenayang kok. 80% pasti itu banyak yang salah, saya yakin itu. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, tapi kalau teman-teman lebih percaya Elliott wave, kemudian yang skenario wave 1, 2, 3 A, B, C, D ya nggak masalah. Karena setiap trader itu kepercayaannya beda-beda. Ya. Jadi trade saya cuma gitu aja teman-teman. Nah ini mau pasang posisi short juga nggak apa, silahkan. Yang penting intinya trader itu harus aja stop loss dan kita siap kehilangan berapa persen dari risk management kita. Kayak gitu. Contoh nih, saya maksimal kehilangan risk 3%. Ya udah, kita pasang stop lossnya 3%, nggak boleh lebih dari 3%. Kayak gitu. Atau risknya maksimal kita 5%. Ya udah, risknya kita 5%. Kayak gitu. Ya, kalau saya ya 3%. Berarti stop loss-nya 3%, risk reward-nya 1/3. Kayak gitu. Yang penting itu stop loss. Jadi wis, karena kalau kita pedagang ya pasti ada untung ya ada rugi. Nggak mungkin kita pedagang mau untung terus kayak gitu. Dan kita cuma bisa meminimalisir kerugian kita kayak gitu. Jadi gimana caranya barang yang nggak laku kita puter. Nah itu baru pedagang. Ya, itu trade saya. Jadi selama ini saya cuma pakai itu. Mungkin kalau penambahan Ichimoku agak panjang ya penjelasannya teman-teman. Itu secara simpelnya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa chart pattern atau apalah, hidden, master structure, itu malah gini, semakin orang pintar, semakin dia bakalan bingung mencari titik entry. Karena trader itu yang dicari itulah titik entry-nya. Bukan dia masalah pintar bikin pattern, bikin pembacaan EMA, fraktal, Ichimoku, kayak gitu, enggak. Kayak gitu. Ya. Kayak saya belajar fraktal nih, kan belajar fraktal dari Bang Dwi nih. Nah, saya banyak belajar dari Bang Dwi juga, jadi sayang juga ya beliaunya masih ada masalah, jadi belum bisa gabung sama kita lagi. Kita doain aja lah semoga beliaunya cepat selesai masalahnya ya, biar bisa saya share ilmu lagi ya. Jadi oh ya fraktal itu kenapa saya terapkan, saya pakai, ya bagi saya itu berguna gitu teman-teman. Nah ini contoh nih teman-teman nggak sempat jaring gitu ya, oke ya wis kan kalau fraktal kan ini 3, 4, 5, 6 nih ya. Nah, ini nggak tak jelasin ya 3, 4, 5, 6. Nah, next candle ini bisa di HK. Nah, kalau stop loss-nya itu nanti di sini teman-teman. Nah, buat mastiin lagi, kan ini time frame 4 jam nih, kan terlalu panjang nih. Kan kita HK-nya di sini ya niatnya ya. Ini sekilas aja. Kita kan HK-nya di sini ya, teman-teman. Kita buka TF 30 menitnya aja. Nah, 30 menitnya itu dia udah udah ini udah rally terlalu tinggi gitu loh. Jadi kita nunggu fraktal candle koreksi dulu. Candle koreksi itu kalau candle kayak gini. Nah, ini kalau ada candle kayak gini mau kita bakal lagi silahkan. Biasanya ini saya padukan dengan Ichimoku. Ini panjang lagi ceritanya. Kalau dari Bang Dwi itu dia menggunakan fraktal pakai TF 30 menit sama 15 menit kayak gitu ya. Kalau di TF 4 jam kan yang garis warna hijau nih keluar fraktal ya. Target kita kan di sini. Kalau next fraktal jam 11 nanti dia hijau, kalau sesuai teori 6 candle kita HK ya. Nah, wes 4 jam di sini. Nah, ini kalau 4 jam kan terlalu lama dan beresiko ya. Kita makanya Bang Dwi pakai time frame 30 menit atau 15 menit kayak gitu. Karena kita nunggunya juga nggak terlalu lama. Oke. Jadi trade saya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi saya cuma nentuin SNR di one day gitu ya, di satu hari. Terus kemudian saya nentuin supply and demand yang dibahas sama siapa Mas Ibu tadi ya. Terus kemudian saya pasang jaring di situ. Ya, tapi kalau saya pas lagi free ya wis, saya biasanya mantau market. Jadi nggak jaring ya kita pantau. Biasanya saya sehari itu maksimal 8 koin yang saya pantau. Jadi saya
apa ya, mau cuan maksimal tuh ya mending kalian sehari itu 5-3 koin kalian pantau, kalian cari titik entry-nya di mana, daripada kalian sehari itu mantau 10-15 koin tapi nggak ada titik entry-nya, yang ada aduh emannya udah teranalisa tapi nggak titik entry, kan segitu-gitu terus orang yang nggak pernah belajar. Jadi dia mantau market banyak nih, terus akhirnya oh iya HBR kemarin saya contoh nih, San kemarin saya analisa nih, waduh emang rek enggak apa, saya nggak open posisi karena dia itu nggak pernah belajar. Kalau orang yang belajar itu pasti always aku mau mantau satu hari 3 sampai 8 koin, terserah semampu teman-teman berapa. Yang penting koin itu terpantau titik entry-nya mau di mana. Nah, kayak saya itu open posisi short ya wes tak pasang di sini. Ini kalau nggak kuat mantul saya ambil posisi short kayak gitu. Karena ini area demand-nya di sini. Sekarang jadi supply ini. Ya, jadi kurang lebih intinya saya nggak bosen-bosen ini ya teman-teman. Ingetin ke kalian yang hadir malam kali hari ini, semakin trading kalian simple, semakin yakin saya ROI kalian pasti bakalan tinggi kayak gitu. Ya. Ya untuk masalah money management, psikologi itu ya pasti seiring berjalannya waktu kalian juga pasti bakal belajar. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, ya kita sampai jam 11 aja ya. Silahkan tadi, sorry saya potong ya, biar nggak kepotong aja tadi apa penjelasan saya gitu ya. Silakan tadi yang mau nanya bisa langsung open mic. Izin Pak, Silakan, ini siapa yang nanya? tadi riset Pak. Bisa, oke, bisa silakan. Mau nanya yang titip sendal itu sih Pak, kan awalnya kan margin kecil. Nah, yang margin gedenya kita masukinnya di mana Pak? Kalau keburu jalan kan resiko juga. Masih nggak nangkep logikanya aja sih Pak. Oh gitu. Jadi gini, Sendalnya. titip sandal atau margin kecil itu ya contoh nih, kalian entry. Nah di sini ya, di sini kan tadi kita bilang KNT ya nih. Di sini kan tadi kita bilang ada keluar fraktal nih. Kan ini kan keluar fraktal nih 3, 4, 5. Seharusnya kan di sini kan kita bisa pakai ya Mas ya. Oke lah, kalau nunggu 4 jam kan kelamaan. Ya udah, kita titip sandal dulu aja. Anggap aja titip sandal itu kan setiap trader itu margin kecil itu beda-beda ya. Ada yang 0,8 itu dia kecil, ada yang $1 itu dia juga kecil, ada yang bagi dia itu $2 kecil kayak gitu ya. Jadi contoh nih kita pasang 0,8 atau $1 deh. $1 kita pasang ya. Nah, itu leverage-nya itu jangan leverage maksimal, Mas. Mau leverage 20, 50 silahkan. Kayak gitu. Nah, nanti kalau ini ternyata naik ini naik ya wis tambah muatan, itu berarti kita bisa ke $2, ke $3, leverage-nya bisa dimaksimalin. Jadi titik entry-nya pun pasti juga bakalan berubah Mas. Nah itu nanti di Binance tuh ada kalkulatornya bisa digunakan. Kalau saya pribadi suruh ngitung dari entry katakanlah 2137, nanti kita entry lagi di 2177 tambah muatan katakanlah. Jadi titik entry kita jadi berapa ya di Binance itu ada. Karena leverage kecil dengan leverage besar itu beda Mas. Yang jelas kuncinya gini Mas Tisha. Kalau mau titip sandal itu tetap harus pasang stop loss. Nah gitu aja. Jadi kalaupun nanti dia pembalikan tren ternyata kita salah analisa, ya wis. Yang penting kan kita rugi $1. Katakanlah dari $1 kita cuma rugi 0,7 atau 0,5 gitu ya wis. Jadi kita rugi 0,5 nggak sampai $1 kayak gitu. Yang penting sih kuncinya di stop loss-nya itu Mas. Jadi tetap sandal itu fungsinya buat kiar kita itu nggak ketinggalan titik entry. Karena kalau kita tambah muatan, kan berarti kita kan nggak bakalan ketinggal, pasti kenaikannya itu pasti di 2132 ke atas kayak gitu. Bukan lagi ke 2177. Gitu
gitu sih. Jadi di bawahnya 2177 ini katakanlah gitu. Kan kita lagi ngincer di sini nih di 2177 tuh. Nah, kalau kita nggak titip sandal itu kan berarti titik entry kita itu pasti di 2177. Tapi kalau kita titip sandal itu pasti titik entry kita itu di 2148 atau 2158 kayak gitulah ya. Karena kita sudah HK di 2137 kayak gitu Mas. Bisa. Nah, yang harus digarisbawahi kuncinya itu tetap stop loss itu pasti kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman tidak yakin atau masih belajar mau titip sandal juga boleh. Tapi yang jelas pasang stop loss, kemudian tentuin dulu kalian mau tambah muatan bahwa si HNT ini bakalan melanjutkan tren kenaikannya. Kalau kalian yakin ya udah tambah muatan. Dan tambah muatan itu berarti stop loss-nya naikkan juga. Jangan stop loss-nya di sini katakanlah stop loss-nya di 20 ya dinaikkan karena entry kita juga naik loh. Jadi stop loss juga dinaikin kayak gitu. Jadi jangan disamain stop loss yang pertama. Jadi stop loss juga harus dinaikin. Kayak gitu. Karena titik entry-nya pasti juga naik. Biasanya kalau saya tips handle itu margin-nya kecil, leverage juga kecil. Nanti tambah muatan. Leverage sama kanan, margin-nya ya naikin 2 kali lipat kayak gitu. Biasanya kalau udah dirasa saya cukup, UTP 25% dulu. Terus kemudian ternyata naik lagi 50%, sisanya udah running kayak gitu. Tapi kalau saya ya, itu kalau teman-teman ya silakan mau pakai cara saya juga boleh. Kalau kalian mau TP 50% atau TP all juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah TP all, stop loss all kayak gitu. Itu ya pasti sering ke project market sih. Kalian nggak bakalan cepat untung sih kalau pakai teknik-teknik kayak gitu. Karena market itu kita nggak ada yang tahu ya probabilitasnya dia bakalan naik kemana, mantul kemana kita nggak ada yang tahu. Kita nggak boleh tamak sih. Kalau maupun tamak ya boleh, tapi kalau trennya lagi bagus. Kalau sekarang kan lagi ada perang nih, ya perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, kemudian yang kedua, isu kedua tanggal 16-17 Maret nanti itu kan bakalan ada kenaikan suku bunga dari FOMC itu. Nah, itu teman-teman trennya belum pasti. Ya wis kita TP secukupnya lah. Yang penting konsisten. Kayak gitu. Oke, Mas. Rasyad tadi ya? Udah jelas belum ya? Udah sih Pak, ntar coba sambil coba. Oke, nanti kalau gini aja Mas Rasyad, saran saya coba di satu poin dianalisa, yakin titik entry-nya di situ, ya wis pasang sandal dulu, nanti kalau naik ya wis nanti baru tambah muatan. Maksudnya gini, contoh ini kita ulangi lagi ya sedikit. HK di sini kalau naik dari sini ya wis tambah muatan. Di sini take profit sebagian, kalau di sini juga take profit lagi, di sini take profit all kayak gitu. Jadi ya trading is plan, bukan trading is gambling kayak gitu. Jadi trading itu ada plannya semua teman-teman, nggak boleh kalian trade nggak ada plan itu nggak boleh, sama aja kalian bunuh diri. Hari ini profit besar, besok kalian ke banting market. Saya yakin itu. Trader-trader kayak gitu nggak ada yang sukses teman-teman. Oke, silakan lainnya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Kita sampai jam 11 ya, ada waktu 15 menit lagi. Silakan yang mau tanya. Pak. Sigan ya. Jadi kalau kita titip sendal itu nggak bisa ya kita masang muatan yang lebih banyak gitu. Misalnya kayak kita titipnya cuma 1, tapi kita nambah muatannya $10. Itu nggak boleh kayak gitu Pak ya. Titip sandalnya $1. Kalau yakin melanjutkan kenaikan tren, nambah muatan $10. $10. Saya soalnya pernah nyoba kayak gitu. Dia langsung titik entry-nya ke ini, titik saya tambah muatan gitu Pak. Bu, leverage-nya gimana Mas? Leverage-nya sama semua? Iya. Oh iya, pasti itu. Oh. Jadi leverage-nya kalau titip sandal kecilin dulu Mas.
Jangan pakai leverage besar. Misalnya yang sendal ini 20 gitu ya. Ya nggak tahu. Maksudnya gini. Kalau ya tadi ya, ini HK, terus jadi kan kita plannya di sini ya. Nah, ini pakai leverage 20 atau 10. Nah, di sini naik, ya wis kita rata kanan. Nah, ini TP 25%, TP 50%, TP all kayak gitu. Jadi jangan langsung leverage kanan, titip sandal ya sama aja, teman-teman. Namanya titip sandal itu kan kayak kalian titip barang dagang gitu, teman-teman. Aku titip barang dagang ke Sigan. Kan barang dagang yang tak titipin ke Sigan kan belum tentu laku toh. Bener nggak? Nah, karena kita belum tentu yakin laku, ya udah, makanya namanya titip sandal. Aku titip barangku 2 dulu ke Sigan. Nanti kalau laku aku tambahin lah 10 lagi kayak gitu. Ya logika pedagang lah Mas kayak gitu. Jangan leverage kanan terus kemudian titip tambah muatan leverage kanan juga ya, pasti titik entry-nya mendekati titik entry yang sekarang kayak gitu. Iya. Nah, itu sih itu pasti. Jadi kayak gitu ya, nanti coba dulu ya. Yang jelas jangan lupa pastikan ini ya, pasang stop loss. Kalau tambah muatan, stop loss-nya juga dinaikin. Di situ sih. Ya. Oke, adalah yang lagi mungkin Pak dosen mau nanya nih. Silakan Mas Amri. Iya. Amri ini apa? Non kelas apa? Kelas. Kelas ya? Ya kelas. Oke, silakan. Jadi Mas. kalau kita yakin tren akan sebuah tren itu, misalnya katakanlah ini masalah stop loss sama enggak ya. Katakanlah kayak saya berapa kali ngalamin nih ketika saya yakin sebenarnya trennya ini bakal bearish, cuman karena posisinya saya masang mungkin areanya nanggung atau mungkin area sudah di katakanlah di resist. Seperti contohnya kemarin kayak Luna ini sebenarnya saya yakin banget nih bakal ada penurunan kalau dilihat dari outlook-nya teman-teman ya.